Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang berita bohong tentang Kerajaan Majapahit. Tapi sebelum itu, sebelum kita berdiskusi, sekali lagi saya berpesan, marilah kita jaga kerukunan antar sesama anak bangsa, bahkan antar manusia. Karena kalian yang bukan saudara saya dalam agama, kalian adalah saudara saya dalam kemanusiaan. Sebelumnya, sebagai disclaimer, diskusi kita kali ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan suatu suku atau suatu pemahaman atau suatu pulau. Kita hanya ingin berdiskusi untuk meluruskan sejarah, karena sejarah saat ini banyak yang telah dikorupsi dan diselewengkan. Saya juga sebagai suku Jawa memohon maaf kepada saudara-saudara saya, suku-suku yang lain khususnya di Indonesia, jika ada sebagian dari orang-orang Jawa yang mungkin menganggap dirinya lebih dari suku-suku yang lain. Baik, sebelum kita lanjut diskusinya, bila channel ini Anda kira bermanfaat, silahkan di subscribe, share, komentar yang positif, dan bagikan. Sudah saya siapkan sebuah materi yang saya ambil dari berbagai sumber tentang berita bohong tentang Kerajaan Majapahit, di mana kita sudah mengklaim bahwa Majapahit ini merupakan sebuah kerajaan besar yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Tetapi setelah kita telaah, ternyata ada beberapa kesalahpahaman sejarah, baik disengaja maupun tidak. Yang pertama, kebohongan sejarah atau kesalahpahaman sejarah tentang Majapahit ini adalah tentang wilayah kekuasaan. Selama ini kita memahami bahwa wilayah Majapahit merupakan wilayah yang saat ini menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagian negara-negara di Asia Tenggara ini termasuk dalam kekuasaan Majapahit. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata wilayah Majapahit ini hanyalah daerah Jawa, kemudian Madura dan Bali. Selama ini mungkin kita sudah meyakini bahwa wilayah Majapahit mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei Darussalam saat ini, Tumasik atau Singapura, serta sebagian dari Thailand dan Filipina. Tetapi wilayah kekuasaan Majapahit yang sebenarnya hanya sebagian Pulau Jawa, kemudian Pulau Madura dan Bali. Bahkan Majapahit tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda yang berada di Jawa Barat. Apalagi sampai saat ini belum ditemukan peninggalan arkeologi ataupun prasasti di pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Secara logis juga pada saat itu belum ditemukan alat komunikasi dan transportasi seperti zaman sekarang. Jadi secara logis sangat sulit untuk mengontrol wilayah-wilayah Majapahit yang ada di luar Pulau Jawa. Itu merupakan kesalahpahaman sejarah yang pertama dari Kerajaan Majapahit. Kemudian kesalahpahaman sejarah atau kebohongan sejarah yang kedua dari Kerajaan Majapahit adalah wajah Gajah Mada. Gajah Mada yang kita kenal selama ini
sebenarnya hanyalah imajinasi dari Muhammad Yamin. Pak Yamin ini seorang penulis sejarah di era perjuangan kemerdekaan sampai setelahnya, di mana sebenarnya niat beliau ini sangat baik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia ini. Beliau menulis sebuah buku yang di sana menggambarkan bagaimanakah kejayaan Nusantara. Akan tetapi ada beberapa kesalahan data atau kesalahan pemahaman yang saat ini perlu kita koreksi. Saat melakukan penelitian di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Pak Muhammad Yamin ini menemukan sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat berbentuk kepala. Nah, celengan itulah yang oleh Pak Muhammad Yamin ini dijadikan ilustrasi bahwa itulah wajah Gajah Mada. Secara logis, tidak mungkin rakyat Majapahit membuat patung berbentuk wajah Patih Gajah Mada yang oleh masyarakat Majapahit ketika itu sangat dihormati. Ternyata wajah Gajah Mada yang selama ini kita kenal itu berasal dari celengan tanah liat. Yang celengan ini tambungan tradisional ya, jadi orang dulu itu membuat semacam patung dari tanah liat seperti gerabah, itu biasanya dimasukkan uang atau koin sebagai tambungan. Dalam bahasa Jawa disebut celengan. Nah, ternyata wajah Gajah Mada yang kita kenal di buku-buku sejarah selama ini berasal dari celengan yang ditemukan dari penggalian di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian kesalahan sejarah yang nomor 3 dari kerajaan Majapahit adalah Sumpah Palapa. Selama ini kita meyakini bahwa Patih Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa. Artinya sumpah untuk tidak menikmati hidup ini sebelum bisa menyatukan atau mengembangkan kekuasaan Majapahit ke seluruh Nusantara. Tapi ternyata Sumpah Palapa bukanlah janji untuk menaklukkan wilayah tertentu. Patih Gajah Mada saat itu hanya diminta untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh daerah di Nusantara. Sumpah Palapa hanya keinginan Patih Gajah Mada untuk menguasai wilayah Nusantara, namun tidak terwujud hingga akhir hayat beliau. Sumpah Palapa hanya tercatat dalam kitab Pararaton, sedangkan kitab Pararaton banyak berisi tentang sesuatu yang adikodrati atau bisa dikatakan sebagai dongeng. Kemudian kesalahan sejarah atau kesalahpahaman sejarah yang keempat dari kerajaan Majapahit adalah Majapahit hancur diserang oleh Demak. Selama ini kita meyakini bahwa Majapahit hancur oleh serangan kerajaan Demak, yang mana kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam. Akan tetapi narasi yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit hancur diserang Demak hanyalah narasi yang dibangun oleh penjajah Belanda untuk mengadu domba Jawa dengan Islam. Sejarawan Barat yang netral mengatakan Majapahit runtuh karena perang Parker, perang saudara antara Wikramawardhana dan Brewirabumi, di mana kedua orang ini merupakan menantu dan anak dari Prabu Hayam Wuruk dari Selir. Menurut para sejarawan Barat yang netral, Majapahit masih ada saat Demak berdiri. Raden Patah yang merupakan putra mahkota Majapahit yang sah akhirnya mendirikan Demak dan Majapahit masih berdiri. Demak malah melestarikan Majapahit melalui Patiunus, meski akhirnya Majapahit benar-benar runtuh. Jadi ada sebuah fitnah yang ditulis berdasarkan kitab Darmo Gandul dan Kadulucu, di mana kitab Darmo Gandul dan Kadulucu ini menjiplak dari tulisan-tulisan para orientalis Belanda dan juga Babat Kadiri. Yang Babat Kadiri ini berasal dari tulisan yang disadur dari
seorang yang kesurupan, kemudian ditulis sebagai sumber sejarah. Kemudian salah paham atau berita bohong tentang kerajaan Majapahit yang kelima adalah rakyat Majapahit belum beradab dalam tanda kutip. Artinya, jika selama ini kita meyakini bahwa peradaban Majapahit saat itu sangat maju, ada yang mengkritisi. Salah satu yang mengkritisi adalah Mahuan. Mahuan ini adalah sekretaris daripada Laksamana Chenghu yang datang ke Majapahit pada tahun 1412. Saat itu rakyat Majapahit belum begitu beradab. Mungkin secara filosofis atau secara kebudayaan, secara spiritual mungkin sudah, tetapi secara kebudayaan secara nyata, menurut Mahuan, rakyat Majapahit saat itu masih belum sebegitu beradab. Dan Mahuan mengatakan bahwa saat itu sudah banyak orang-orang Arab dan orang Cina yang mendiami wilayah-wilayah Majapahit. Salah satunya adalah di Gresik. Menurut Mahuan, Raja Majapahit saat itu bertelanjang dada, tidak bermahkota, dan hanya mengenakan hiasan kepala yang terbuat dari emas. Mungkin karena Indonesia khususnya di Jawa ini tropis, maka memang budaya orang Jawa saat itu tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada. Rumah rakyat Majapahit saat itu hanya berlantai tanah yang dilapisi tikar jerami. Di tengah ruangan ada altar batu tempat menyimpan barang berharga. Rakyat Majapahit memakan serangga, ular, ulat, semut tanpa dimasak, hanya dibakar sebentar kemudian dimakan, dan itu pun tanpa mencuci tangan, padahal mereka memakan hidangannya itu tanpa sendok atau sumpit. Pakaian rakyat Majapahit hanya kain batik di bagian bawah tubuh tanpa baju. Rambut lelaki dibiarkan bergerai, sedangkan rambut perempuan digelung, tidak pernah disisir. Mereka juga tidak pernah mengenakan alas kaki. Hal ini berbeda dengan kaum Arab dan kaum Cina yang saat itu sudah mengenakan pakaian yang utuh, seperti yang kita lihat dalam film-film klasik orang Arab dan orang Cina. Nah, tetapi orang Jawa sendiri, orang Majapahit sendiri saat itu masih bertelanjang dada. Menurut Mahuan, satu-satunya benda berharga dari rakyat Majapahit adalah keris. Mulai anak-anak hingga para manula memegang keris. Jika ada permasalahan sedikit, mereka saling tusuk dengan keris tersebut. Nah, pernyataan Mahuan ini ternyata cocok dengan apa yang ditulis oleh beberapa prasasti, seperti prasasti Gandapuri, prasasti Panumbangan, prasasti Hantang, dan prasasti Ceker. Bahkan Puprapanca, salah satu penulis utama dari kerajaan Majapahit, juga pernah mencatat jika makanan orang Majapahit persis seperti yang dikatakan oleh catatan Mahuan. Kemudian kesalahpahaman sejarah atau kebohongan sejarah yang keenam adalah Majapahit bukan kerajaan Hindu. Ini mungkin banyak sekali yang akan protes ya. Majapahit adalah kerajaan sinkretisme antara agama Hindu, Buddha, dan agama leluhur atau agama Kapitayan. Ini terbukti candi-candi di era Majapahit bukan difungsikan sebagai tempat ibadah, namun sebagai makam para raja, di mana candi sendiri berasal dari kata candika atau dewa kematian. Bukti lain, Prabu Kartanegara, salah seorang prabu atau raja Singasari yang sangat terkenal, itu dihabisi oleh Jayakatwang saat melakukan upacara Tantrayana. Mana jika kita bicara soal Tantrayana, merupakan sinkretisme dari agama Hindu dan Buddha, bahkan mungkin agama Kapitayan. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Silahkan berkomentar yang positif. Apabila ada di antara panjenengan yang memiliki ide atau sanggahan, monggo dipersilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Tetapi
Sekali lagi, jika Anda belum bisa berkomentar secara tertib dan secara positif dan ilmiah, dengan sangat terpaksa saya matikan kolom komentar. Sampai bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.